Selamat pagi teman-teman. Kita pada pagi hari ini kita mau podcast, kita ngobrol-ngobrol tentang cerita yang pengen saya sampaikan ke Mas Haris. Kebetulan kan kita sama-sama usaha keramik sama granit ya. Ini buat pesen-pesen aja sama teman-teman. Barangkali nanti teman-teman ada kejadian yang sama atau yang mirip-mirip, dia tahu lah. Nanti biar sama Mas Haris di share-share ke toko-toko lain. Toko lain, toko keramik di bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Mas? Sembarang. Jadi ini saya mau cerita tentang penipuan pihak ketiga. Jadi ini langsung saya alami sendiri kemarin waktu pengiriman keramik ke Sampang Madura. Ini ceritanya itu, jadi singkat ceritanya itu, saya penjual, kemudian ada pembeli. Pihak ketiga ini mengaku kepada saya itu sebagai pembeli. Jadi pihak penipu ini ngaku kepada saya itu sebagai pembeli, tapi ngaku sebagai pembeli itu sebagai penjual. Paham nggak? Si pembeli ngaku sebagai penipu, itu ngaku kepada saya itu sebagai pembeli, tapi ngaku kepada konsumen sebagai penjual. Jadi nota yang saya jual kepada penipu ini oleh penipu dijual kembali kepada pihak ketiga, pada pembeli. Jadi nota saya buat, saya kasih ke penipu, sama penipu dijual lagi kepada pembeli dengan harga yang lebih murah. Jadi otomatis orang beli senang, wah murah ini barangnya ini. Ya udah, akhirnya transaksi dan dia mau COD. Ya kan enak COD, saya ngirim kok, ya kan. Jadi ceritanya itu awalnya ini kiriman ke Sampang Madura, ke daerah Banyu Ates, kecamatan Banyu Ates, masuk ke pelosok dusun. Jadi ceritanya itu sekitar beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengaku namanya Pak Haji Nurdin. Pak Haji Nurdin itu ngaku pada saya itu sebagai pembeli, dia itu penipu. Kemudian dia minta COD dengan nominal sekitar 31 juta. 31 juta. Kemudian minta dikirim COD, saya nggak mau. Aku nggak gelem COD. Saya mintanya DP sebagai tanda jadi. Dia nggak mau DP ngeyel. Kalau nggak mau ya udah cari yang lain aja. Kemudian setelah itu dia DP maunya 300. Nominal 31 juta itu DP-nya 300 ribu. Saya nggak mau juga, nggak mau, terserah lah kalau nggak mau bicara yang lain. Akhirnya singkat waktu lama nego. Dia akhirnya DP 1 juta. 1 juta dengan nominal 31 juta. Sebelumnya, di hari sebelumnya mungkin pihak penipu dengan pembeli konsumen ini sudah transaksi, sudah milih-milih barang dari gambar yang saya kirim. Jadi saya kirim gambar kepada penipu diteruskan kepada konsumen langsung. Akhirnya milih, yang dipilih itu dikirim ke saya. Oke, singkat cerita sudah di DP, kemudian barang saya kirim. Ini persiapannya luar biasa ini. Saya karena cari-cari kemarin, ya kebetulan biasanya kalau kiriman keluar kota itu saya nggak pernah ikut. Saya terakhir kiriman keluar kota ikut kapan? Kayaknya kok nggak pernah ikut. Biasanya kirim kloset, kirim apa, nggak pernah ikut. Kapan hari lalu kirim ke Kenjeran itu Kenjeran juga nggak ikut di ekspedisi, mau dibawa ke Maluku misalnya, itu juga nggak ikut. Ya kebetulan yang ini dengan nominal 31 juta biasanya saya nggak pernah ikut. Cuma lembuh gak ngerti Mas ya, cucuki pengen melu. Hati pengen ikut, pengen melu. Instingnya pengen ikut dan dilalah ikut. Saya rencana pengen nyopir kalau jalan-jalan gitu. Deal jalan. Aku ternyata saat minggu boleh konco sopir untuk akhirnya koncoku ngewangi. Perjalanan itu saya siapkan itu dari sore. Saya ambil barang di Kediri, siapkan sampai setengah 5, jam 5. Nyampe rumah itu maghrib, karena barang nggak siap di sini. Maghrib, kemudian saya berangkat itu menjelang subuh sekitar setengah 4. Habis sahur. Karena muatan berat sekitar tonnase 6,5 ton dengan 2 kendaraan engkel sama L300.
perjalanan dari sini setengah 4, dari sana sekitar setengah 12, jam 11, jam 12-an. Jam 11 teko Sampang itu jek leren golek-golekan omah Mas. Jadi posisi teko omah kono itu sekitar jam 12 siang. Jam 12 awan, teko jam 12 awan. Begitu telepon-teleponan iki. Aku ngomong ngene penipu iku aku nggak melu. Bos kok melu kan nggak mungkin, bos sih nggak melu. Akhirnya nomor kontakku tak lemparin di Mas Rekim, sing ngirim kan. Pak, ini Pak nomor kontaknya. Nanti hubungi dengan ini. Nggak aneh niat ngapusi, ya cuma aku ngomong iki sing ngirim, aku ngono. Begitu ikut nyampe sana, telepon-teleponan itu karena penipu ya, dia nggak tahu alamat lokasinya tepatnya di mana, nggak ngerti. Dia menghubungi pihak pembeli langsung, minta dijemput. Lah, waktu saya belum paham ya, tak pikir oh ya ini yang beli. Yang telepon sama saya ya mungkin ini yang beli, ya udah gampang kita ikut. Kemudian barang itu kita turunkan di lokasi. Turun kan, wes DP Mas, sudah di DP 1 juta, wes ketemu pembeli, yakin kan? Yakin ini nggak ketipu. Ya wes ketok kok ada rumahnya, ada pembelinya, sudah di DP, tinggal bongkar. Plus, kemudian yang jadi pertolongan itu di sini. Pembeli itu mau bayar via transfer. Dia mau ngecek dulu sebelum transfer. Mas, saya cek dulu barangnya, dicek dulu. Sebelum bongkar cek dulu semua. Lah, arek-arek kuli-kuliku ngomong, "Mas, ojo didokne sik sadurunge dibayar." Nggak usah kapusan kok. Kapusan piye to aku? Biasanya kan yo ngene, wis DP kok sisane transfer. Ya kan, Mas? Penak kan gak usah ngitung, gak ketipu duit kan. Gak ketipu duit. Tapi arek ngeyel. Jeneng Wahyudi ku ngeyel. Ojo. Kok kayak ini gayane aku. Begitu pembeli ini yang ngeyel, dibongkar dulu. Pembeli ngeyel. Niku sing telepon akeh. Penipu itu ngongkon nyuruh anak buah saya jangan dibongkar dulu sebelum dibayar. Pembeli, konsumen ini minta dibongkar dulu baru dibayar. Pertolongannya dari Allah di situ. Kalaupun misal barangnya dibayar dulu sebelum dibongkar, hilang duitnya 31 juta. Karena ditransfer ke penipu kan. Lah, sing saya heran iku Mas, pembeli konsumen langsung itu pengen transfer terus. Ini setelah itu saya baru paham ternyata yang beli ini Pak Haji Nurdin itu tidak ada di tempat. Nggak ada di tempat. Jadi saya baru paham, oh ternyata Pak Haji Nurdin nggak di rumah. Nah, dari yang pihak rumah itu mau transfer. Nah, pihak pembeli itu pihak konsumen sing di rumah itu pengen transfer ya. Pengen transfer ya. Nah, sedangkan aku gurung kayak rekening. Iku sing aku garane kaget itu. Sudah dalam hatiku, aku kan sama yang punya rumah belum kasih rekening. Kok orang ini pengen transfer kemana? Terus dikasih tahu sama teman kan, pastikan rekening transfernya itu atas nama kamu, atas nama toko. Langsung saya ambil pulpen, saya tulis di kardus, saya kasih. Pembeli kaget, loh Mas kok rekeningnya beda? Begitu rekening beda ya wis kaget. Wah penipuan ini aku. Penipuan. Jadi ini penipuan pihak ketiga. Pak Nurdin sebagai penipu, ngaku saya sebagai pembeli. Pak Nurdin ini terus juga ngaku penipu kan, ngaku kepada pembeli itu sebagai penjual. Jadi mikirnya penjual ini, mikirnya pembeli ini yang punya rumah, saya ini anak buahnya Pak Nurdin. Toko, dari toko ini kulit toko, bongkar. Jadi mau transfer langsung ke toko. Begitu saya bilang penipu, rekeningnya beda, prediksiku pembeli juga bingung. Ini yang benar yang mana, yang penipu yang mana? Sama-sama bingung. Jadi saya ditahan itu dari jam 12. Datang ke rumahnya jam 12, dicek barang itu turun sebagian sampai jam 2. Jam 2 itu baru ketahuan kalau ini modus penipuan. Setelah jam 2 itu orangnya masih bingung terus, nggak mau bayar sampai setengah 5. Jadi saya mikir ini, Pak, ini statusnya jelas penipuan. Ini kalau nggak barang saya bawa pulang lagi aja nggak apa-apa. Akhirnya gitu, tak bawa pulang lagi. Tapi kalau misalkan Bapak juga mau beli, ya nggak apa-apa, saya ACC. Nanti dengan negosiasi harga yang baru tanpa melibatkan pihak penipu. Jadi nota baru. Harga baru.
Harga baru mas, harga baru. Ruwet kan? Ruwet. Lah aku gendong rono nang Sampang ku penake ngomong ya 6,5 ton lah. Dengan perjalanan setengah papat teko kono jam 11. Seandainya aku mulai ku jam piro tekone. Aku mulai ku dadi sampai jam 4 itu wong cek gurung bayar mas. Soalnya cek bingung ragu-ragu. Iya. Iki penipu gak penipu gak ngono akhirnya. Terus akhirnya tak kena ini. Lah arek-arek sing jenenge Mas Hanif sopir kuwi ku. Wis aja susi kesuwen. Angkat. Langsung diangkat ini, angkat. Begitu barang kan turun sebagian. Turun sebagian wis delok mendung kan wis teko isis kan ini, isis. Barang dinaikkan cepat ke motor. Cepat Mas. Wah, cepat. Toko ngopet ya. Itu sebelumnya kan wis nego-nego harga. Wis nego-nego harga. Akhirnya di saat kita menaikkan barang itu karena pihak rumah itu diberhentikan. Stop mas, dihitung dulu lagi. Dia minta nota baru, terus amin dihitung, akhirnya singkat cerita dari pihak pembeli karena notanya kan dijual lebih murah, dijual lebih murah, selisih sekitar 12 juta mas dari nota saya. Jadi perkiraan kemarin itu setelah deal kita temu di tengah-tengah, pihak pembeli itu menaikkan harga 6 juta, dari saya turun juga 6 juta. Ceritanya dulu. Jadi luar biasa itu perjuangan dulu perjalanan. Jadi betul-betul apa ya? Jadi memang benar. Jadi modus pihak ketiga. Jadi para toko-toko yang lain ya pesan sih. Jadi memang enggak dan halus banget mas. Rata-rata pihak ketiga ngaku sebagai toko itu pihak sebagai pembeli, ngaku sebagai konsumen itu sebagai penjual. Dia nggak ada di lokasi, sama-sama dimaklari, sama-sama diadu domba. Jadi kita ketemunya langsung, oh iya percaya kan, wis di DP 1 juta, ketemu sing di rumah, ketemu pembeli. Nah, pembeli mau transfer langsung kepada bosnya yang penipu tadi. Nah misalkan transfer 1 juta, gelut gini karo ke Sampang. Dikira ini sih ngapusi, ya ora mas? Kan ngono ceritanya. Modus sebelum lebaran. Modus sebelum lebaran. Memang online ya. Termasuk ya riskan. Jadi ya tak pesan saya aku sing tak ambil kesimpulan sih yo enek untungnya nih kali. Untungnya yo aku nggak rugi. Cara rugi tenaga. Cara dari keuntungan niku ku ya pekok ae ya cara untung sithik banget mas. Jadi untung saya untung sedikit banget. Untung sisa dari keuntungan setelah bayar kuli, motor, solar, tenaga makan dan lain-lain. Kalau nggak salah cuma sisa 500.000. 500.000 ditambah keuntungan 1 juta dari DP penipu itu tadi. Ya nggak sesuai prediksi ya. Jadi ini cuma ya untungnya tadi sing di rumah ya masih mau bantu kita, mau beli barang kita. Ya kita juga gak nandon barang lama-lama kan, wis paling wis tak kekno. Tapi ya ruginya malah membuang waktu. Saya menunda banyak kiriman, waktu tenaga menunda banyak. Ya biasanya saya nggak pernah ikut kiriman gitu. Modusnya apa? Kayak komplotan. Aku juga berpikir arek mikir ngono mas. Jadi yang pertama dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jadi iki pure antara pembeli dan penjual ini benar-benar tertipu dengan tersangka. Kemudian kemungkinan yang kedua, mereka itu kerjasama bentuk murah. Arek sempat dari ceritanya sama tadi kan, si pemilik rumah, otomatis kan ya nanti rumahnya langsung lokasinya. Lebih tepatnya si pembeli ini memang di Magelang. Di Magelang masih? Di Magelang. Soalnya sempat juga pernah ada kayak di Facebook itu kan Bataringan. Dia harga di bawah pasar. Ketika dihubungi bukan punya toko, katanya punya toko sini. Tapi ketika harus deal, terus si pembeli menghubungi toko satu lagi. Dikirim nilainya memang lebih kecil, tapi modusnya bisa ya pihak ketiga juga.
sampai teman-teman sing sales kayak bingung. Masa harganya kita jauh harga di bawah pasar gitu. Wah, selisih ya nek katakanlah selisih 5.000 10.000. Oh mungkin pas diambilnya lagi murah. Nah selisih 50.000 lebih per titik. Ngeri. Kan dia repot. Masa sering anu Facebook jual beli Innova itu. Jadi sing duwe omah itu diparani lho karo pembeli. Pembeli iki dimakari oleh pihak ketiga. Jadi sing duwe omah iki dikandani ngomong nek kon dulure, ngomong saudarane. Jadi dan pihak pembeli itu juga dikandani bila saja saya teman saya, kancaku. Jadi intinya mereka diadu domba. Ketika beberapa kali saya ketemu bayar, ya bayarnya kepada pihak penipu, pihak ketiga. Jadi terus uang hilang dan langsung diblokir. Sampai saat ini pun pihak penipu nomor teleponnya masih ada. Cuma yang masih saya simpan ini nomor rekening. Nomor rekening. Jadi nomor rekening yang transfer ke saya itu sama. Dan yang mau ditransfer oleh pihak pembeli juga sama. Masih ada nomornya. Insyaallah cukup sekian podcast dari kami, nanti ya buat saling info aja ke toko-toko yang lain, terutama toko keramik. Ya nggak menutup kemungkinan di penjual-penjual yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya kita saling mengingatkan, saling bantu-membantu. Terlebih toko keramik dan granit wilayah Pare, Kediri dan sekitarnya. Kami Dewantara Keramik mohon pamit dan sampai jumpa.